Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan kembali lagi membahas tentang Majapahit. Banyak sekali dibicarakan orang di dunia nyata maupun di dunia media sosial mengenai bahasa apa yang digunakan oleh orang-orang di Majapahit waktu dulu. Banyak sekali pendapat orang Jawa Majapahit menggunakan bahasa kuno yang bukan bahasa Jawa yang dipakai oleh orang-orang di zaman sekarang. Dan sebagian lagi banyak sekali yang mengatakan bahasa Majapahit seperti bahasa suku Osing yang ada di Banyuwangi tersebut. Jadi seandainya orang Majapahit tersebut menggunakan bahasa Osing seperti yang ada di Banyuwangi tersebut, seperti apa yang dikatakan beberapa orang di media sosial tersebut maupun di dunia nyata, seharusnya orang-orang yang pelarian dari Majapahit tersebut pasti akan berbahasa seperti bahasa Osing. Contohnya, jadi ketika runtuhnya Majapahit tersebut, banyak orang yang meninggalkan atau rakyatnya juga meninggalkan dari kerajaan Majapahit tersebut, dan ada juga yang bertahan di Majapahit tersebut. Jadi yang pindah itu tidak hanya ke Banyuwangi ya, ada juga contohnya seperti ke Tengger, contohnya seperti ke Wengker yang sekarang menjadi Kabupaten Ponorogo, seperti di area lereng Gunung Lawu yang ada di daerah Magetan tersebut, seperti yang ada di Bali, di Lombok, seperti ke Madura, ke Sumatera, ke Kalimantan. Jadi orang-orang dari Majapahit waktu runtuhnya atau sudah runtuhnya tahtanan kerajaan Majapahit itu, jadi rakyatnya bukan hanya punggawanya itu lari ke berbagai pulau yang ada di sekitar Pulau Jawa tersebut. Jadi pembahasan kali ini tentang bahasa ya. Jadi untuk bahasa ini masih pro kontra ya. Jadi banyak sekali orang berpendapat bahwa orang Majapahit zaman dulu menggunakan bahasa seperti Hono Coroko, seperti itu juga ada. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa bahasanya itu sangat sulit ya, seperti bukan seperti bahasa zaman sekarang. Jadi suku Tengger yang ada di Jawa Timur tersebut juga adalah orang-orang dari Majapahit zaman dulu, dan suku Tengger juga masih mempertahankan agama suku Tengger, agama Hindu Tengger kalau disebutnya seperti itu masih mempertahankan seperti apa agama orang Majapahit zaman dulu, seperti yang lari ke daerah Pulau Bali. Yang ada di Bali itu bukan 100% juga bukan orang dari Jawa, bukan dari Majapahit. Jadi ketika runtuhnya kerajaan Majapahit ini, supaya tidak menjadi pro kontra di kalangan teman-teman yang awam atau baru mengenal atau belajar sejarah ya. Jadi di Bali itu juga sudah ditinggali penduduk, seperti itu juga sudah banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil sejak zaman dahulu kala, seperti itu. Jadi antara Pulau Bali dan Jawa itu memang masih tetap ada hubungan seperti itu, karena status nenek moyang orang-orang zaman dulu orang Jawa yang pindah ke Bali. Begitu sebaliknya orang Bali juga waktu itu juga banyak sekali yang pindah ke Pulau Jawa, ditinggal di kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, karena di Bali itu juga sering ada peperangan perebutan tahta kerajaan seperti itu, seperti yang ada di Jawa, seperti yang ada kerajaan di luar Jawa juga seperti itu. Jadi zaman dahulu itu hidupnya bukan hidup tenang, bukan hidup damai ya, karena ada perebutan tahta itu sudah ada sejak zaman dulu, bukan hanya zaman sekarang seperti itu ya, namanya perebutan tahta. Jadi bahasa apa yang menjadi pertanyaan banyak orang di kalangan masyarakat itu mengenai bahasa yang digunakan oleh orang-orang rakyat Majapahit dulu ya. Jadi banyak sekali orang berpendapat
orang-orang Majapahit dulu menggunakan bahasa Osing seperti suku Osing yang ada di Banyuwangi sekarang ini, itu juga belum tentu betul, juga belum tentu salah ya. Ini karena masih semuanya belum terjawab ya. Jadi belum ada gambaran yang jelas yang pasti bahasa apa yang dipakai oleh orang-orang dari Majapahit seperti itu. Kalau menggunakan bahasa Osing tersebut, otomatis orang yang pindah ke Wengker tersebut itu otomatis juga akan menggunakan bahasa tersebut. Jadi di Pulau Jawa aja itu, Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat itu setiap wilayah itu punya ciri khas bahasa sendiri-sendiri ya. Contohnya seperti di daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu mulai dari timurnya, mulai dari Kabupaten Wonogiri tersebut sampai ke arah barat sana, ke arah Cilacap, Kebumen atau Cirebon, Indramayu tersebut itu punya ciri khas bahasa sendiri-sendiri, berbeda-beda logat, berbeda-beda cara mengucapkan, menyebutkan sesuatu. Di Jawa Timur begitu sebaliknya, mulai Jawa Timur bagian timur sampai Jawa Timur bagian barat sampai ke Pacitan tersebut. Itu pun punya logat sendiri-sendiri seperti itu. Tapi biarpun logatnya itu berbeda-beda, tapi kalau bagi orang Jawa sendiri itu tahu apa yang dimaksud, apa yang diucapkan ya. Contohnya seperti orang Jawa Timur bagian barat berbicara langsung dengan orang Jawa Timur bagian timur tersebut, itu walaupun logat atau mengucapkan, menyebutkan sesuatu itu juga tidak jauh berbeda seperti itu. Jadi ini untuk mengenai tentang apa yang dipakai bahasa orang Majapahit itu ya belum ketemu ya. Menurut saya belum ketemu 100% ya. Masih diperkirakan ini mungkin bahasanya seperti ini, seperti suku Osing. Bahasanya seperti orang suku Tengger, seperti itu. Bahasanya mungkin seperti orang yang ada di Wengker, seperti itu ya. Jadi setiap wilayah itu memang sejak zaman dahulu kala itu punya ciri khas logat seperti itu. Dan sebenarnya ketika orang Jawa Timur ngobrol dengan orang daerah Cilacap atau daerah Kebumen, walaupun logatnya itu, ketika saya mendengar teman saya dari Cilacap itu ngobrol, saya itu sebenarnya agak aneh dan juga kadang-kadang senyum sendiri. Tapi saya itu tahu apa yang dimaksud teman saya dalam ucapan penyebutan sesuatu, apa yang dimaksud, apa yang dibicarakan itu paham. Cuma cengkok logatnya itu memang sangat unik dan sangat berbeda seperti itu. Jadi mungkin ya ini cuma persepsi saya pribadi ya. Jadi Kerajaan Majapahit dulu itu meliputi Pulau Jawa di bagian timur ya, seperti itu. Jadi wilayahnya juga cukup luas. Kalau ke barat sampai ke Wengker itu adalah tanah Pardikan dari Majapahit yang sekarang disebut Kabupaten Ponorogo. Jadi tidak semua orang dari kerajaan Majapahit zaman dulu itu menggunakan satu logat bahasa ya. Jadi setiap wilayah, contohnya seperti yang ada di Wengker itu menggunakan bahasa Jawa dengan logat ciri khas yang ada di Wengker. Seperti dalam kota Raja Majapahit menggunakan bahasa sendiri seperti itu. Jadi kalau di dalam kota raja itu kan seputar kerajaan itu yang pasti akan menggunakan bahasa yang halus seperti itu. Dan untuk bagian wilayah daerah Blambangan seperti itu, Blambangan itu wilayah daerah suku Osing yang ada di Banyuwangi, itu juga menggunakan bahasa sendiri atau logatnya sendiri seperti itu. Jadi tidak ada bahasa resmi dari kerajaan Majapahit tersebut karena setiap wilayah itu berbeda-beda bahasanya. Kejayaan kerajaan Majapahit itu hanya khayalan orang Jawa seperti itu, hanya untuk memperbesar-besarkan atau sebuah kerajaan kecil dibesar-besarkan ya, tidak. Jadi kerajaan Majapahit itu zaman dulu itu memang benar-benar luar biasa dan banyak sekali peninggalan yang sudah ditemukan di zaman sekarang
Jadi kalau cuma menonton video, melihat Google itu belum jelas, silakan datang ke daerah Mojokerto tersebut. Jadi di situ teman-teman akan mengetahui apa yang sebenarnya jejak-jejak peninggalan yang ada di Majapahit tersebut. Jadi peninggalan kerajaan yang namanya disebut Majapahit itu juga tidak hanya di daerah Mojokerto tersebut. Jadi peninggalannya ada di berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur sampai ke Barat tersebut. Seperti itu ya. Jadi seperti kembali lagi untuk bahasa resmi Majapahit itu menurut saya tidak ada, karena setiap wilayah itu berbeda-beda logat. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang itu logat itu tetap ada ya. Jadi cengkok logat untuk menyebutkan sesuatu itu akan bahasanya berbeda-beda setiap wilayah. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah penyebutan nama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.